Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari jemaat. Halo. Baik, puji Tuhan kita boleh kembali lagi bertemu dalam persekutuan kita pada hari ini, hari Rabu, tanggal 22 Februari kita mengadakan ibadah untuk mengawali masa Prapaskah. Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, mari kita menyiapkan diri kita, hati kita menenangkan pikiran kita, saya mengajak kita semua untuk bersatu sejenak. Amin. Dengan bersama kita menaikkan pujian kita nyanyian rohani Metodis 63, sungguh lambat Tuhan Yesus memanggil. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, anugerah, kemurahan hati dan damai sejahtera dari Allah Pencipta kehidupan dan Yesus Kristus menyertaimu. Dan menyertaimu juga. Baiknya yang ketiga, waktu serta kesempatan. Kematian
Mari kita berdoa memohon rahmat agar layak memasuki masa penyangkalan diri ini. Bapa Sang Kasih, Allah yang mengasihi kami sebagaimana adanya kami, Tidaklah membawa segala keterbatasan kami di hadapan-Mu. Mampukanlah kami melihat cinta-Mu dalam diri kami, diri sesama kami, dan diri seluruh ciptaan. Anak Sang Damai, Allah yang memperdamaikan kami di dalam Yesus Kristus. Tidaklah membawa segala kelemahan kami di hadapan-Mu. Mampukanlah kami menjaga damai yang Engkau telah berikan dalam hati kami sejak permulaan, dan mampukanlah kami juga membagikan damai itu kepada banyak orang. Roh Sang Penghibur, Allah yang menerangi hati kami melalui firman-Mu. Tidaklah membawa segala ketidakberdayaan kami di hadapan-Mu. Mampukanlah kami menjalani hidup kami yang mungkin di dalam masa-masa kegelapan, kesesakan, dan penyesalan. Layakkanlah kami datang kepadamu ya Allah. Amin. Mari kita mengangkat pujian ini. Kita bersyukur akan kasih setia Tuhan yang selalu kita rasakan, berkatnya yang telah kita terima dan selalu membuat kita terpesona. Kasih setiamu yang kita rasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru.
membacakan firman Tuhan sebagai responsoria dari kitab Yoel pasal 2 ayat yang pertama, kedua, ke-12 dan juga ke-13. Dengan secara berganti-gantian dimulai dengan saya, dan pada ayat yang terakhir kita akan bersama-sama. Kita mulai. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari berita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allah, sebab Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Dia menyesal karena hukuman. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali menaikkan Dia sebelah kita dengan lagu yang berjudul Seperti Yang Kau Ingin. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Dapat memulai masa Prapaskah. Dari hari ini, tatkala kami boleh berkumpul di rumah-Mu, di tempat gereja
yang sudah kami persiapkan menjadi tempat bagi kami beribadah. Kuduskanlah tempat ini Tuhan, dan layakkan kami menghampiri tahta-Mu di tempat ini, dan kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan kuasa-Mu untuk ditaburi firman. Bukakan hati pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat menerima dengan leluasa firman. Tolonglah kami Bapa, karena kami percaya dalam nama Yesus Engkau menerjemahkan firman ini ke dalam hidup kami masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dan pergumulan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, jemaat Immanuel Banjarmasin. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang diberikan kepada kita dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian ayat 16 sampai dengan 18. Kita akan meminta salah satu dari ketiga ini boleh membacakan Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, kemudian 16 sampai dengan 18. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 18. Begini firman Tuhan, hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16 dan 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan kepada kita, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tuhan melihat hati. Itulah yang menjadi tema ibadah kita di dalam ibadah Rabu Abu pada malam hari ini. Dari yang kita baca tadi, Bapak Ibu, kelihatan jelas kepada kita tentang 4 hal, yaitu yang pertama,
nas itu menjelaskan tentang hal-hal yang kelihatan, tetapi juga membahas tentang yang tidak kelihatan. Dan yang ketiga, di nas itu kita menemukan tentang keberadaan Tuhan Allah dan kejujuran manusia. Dari dua nas tadi Bapak Ibu, Matius sebagai penulis Injil Matius ini menuliskan firman Tuhan ini tentu lahir dari komunikasinya dengan Tuhan Yesus, karena dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dan sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, Bapak Ibu, bahwa Matius ini mempunyai profesi sebagai pemungut cukai. Nah, dalam keadaan profesi memungut cukai, tentu Matius paham benar apa yang dimaksud dengan sedekah, dan dia juga sering melihat dan memperhatikan orang-orang yang mempersembahkan atau memberikan sedekah, baik persembahan yang diberikan di bait suci maupun yang dia perhatikan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan tentunya Bapak Ibu, apa yang dikemukakan pada bagian ini yang dituliskan oleh Matius ini tentu menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan beragama sampai dengan hari ini. Sebab ternyata kita belajar dari kehidupan beragama orang-orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus, yang acap kali kehidupan beragama itu dipraktekkan hanya pada hal-hal yang kelihatan saja. Misalnya memberi sedekah, misalnya memberikan sesuatu yang kelihatan, sehingga maksudnya mereka mendapat pujian. Sebab kehidupan beragama pada masa itu sudah sangat kelihatan sekali pada titik-titik di mana hidup beragama itu hanya pada bagian orang melihat, hanya pada bagian orang melihat bahwa mereka mempunyai satu kegiatan beragama sehingga mendapatkan pujian Bapak Ibu. Padahal dalam hidup beragama itu kita tahu bersama ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu seperti kita hari ini. Yang tidak kelihatan itu adalah perkara-perkara rohani dan juga apa yang dimaksud dengan kehadiran, keyakinan dan juga iman itu dipraktekkan bersamaan. Yang kelihatan yaitu pengakuan, kesaksian, kehadiran dan kehadiran dalam beribadah. Ini yang kelihatan Bapak Ibu. Tetapi perkara-perkara yang tidak kelihatan, misalnya motif beribadah, imannya dalam ibadah, persembahan, bahkan tekadnya itu adalah satu bentuk yang tidak kelihatan. Sebab keberadaan Tuhan Yesus bukan saja roh yang ada di dalam dirinya, tetapi juga kebenaran yang juga di dalam dirinya sehingga mengetahui pikiran dan hati seseorang. Dan Bapak Ibu saudaraku, dalam diri setiap orang yang beribadah ada yang disebut dengan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan juga disebut di sana ada sebagian yang Tuhan hadir, tetapi juga ada di dalamnya yang disebut dengan tekad atau kejujuran.
sebenarnya mengemuka pada bagian ini, latar belakang ini Bapak Ibu, bukan saja Tuhan Yesus mengkritik kehidupan beragama orang-orang Yahudi, tetapi juga Tuhan Yesus melihat spirit, semangat mereka beribadah itu tidak jujur. Dan ketidakjujuran itu Bapak Ibu saudaraku kelihatan jelas pada bagian apa yang dimaksud oleh Tuhan memberi sedekah dan berpuasa. Ayat 1-6 tadi mari kita perhatikan secara bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama yang kelihatan. Hal-hal apa yang kelihatan dari ayat 1-6 yang dikemukakan di sana, yaitu perkara yang kelihatan. Berbuat sedekah itu kelihatan Bapak Ibu. Dengan kata lain, berbuat untuk orang lain. Mengapa kita berbuat untuk orang lain Bapak Ibu? Sebab dalam diri kita ini ada milik orang lain. Itulah sebabnya seseorang menikah, karena dalam dirinya ada wanita kalau dia pria. Seseorang menikah, dia menerima pinangan seorang laki-laki karena dia seorang wanita. Demikian seterusnya Bapak Ibu saudaraku, satu rumah tangga bukan hanya miliknya berdua yang dinikahkan tadi, tapi ada milik orang lain yang disebut dengan di luar dirinya, yaitu anak-anak, ada orang tua. Artinya Bapak Ibu saudaraku, itulah yang kelihatan. Jadi berbicara tentang memberi sedekah pada bagian firman Tuhan ini tidak soal orang memberi jumlahnya ke orang yang berkekurangan, ke orang-orang yang meminta-minta atau kesulitan, tetapi yang kelihatan itu berbuat karena dia menyadari dalam dirinya ada milik orang lain. Ketika kita mempunyai uang, dalam uang yang kita terima itu ada milik orang lain, bahkan ada milik Tuhan di sana Bapak. Jadi jika kita perhatikan pada ayat yang kedua, jelas sekali di sana kelihatan hal-hal yang kelihatan di dalam pemberian itu. Jadi apabila engkau memberi sedekah, kita berpikir sedekah yang dimaksud di sini adalah uang, makan, atau bingkisan, atau sembako. Ini kata yang hampir sama yang dijelaskan dengan pemberian untuk menolong. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, apabila engkau memberi persembahan yang menolong, janganlah engkau menjalankan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, pujian dari orang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya tidak sembarang memberikan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada saya, misalnya materi. Sekalipun saya mempunyai uang 10.000, 5.000, 1.000, 2.000, saya tidak sembarang memberikan itu. Sekalipun menurut orang 1.000 apalah artinya bagimu, tapi bagi yang pengemis itu sangat berarti. Betul. Tetapi jika yang meminta atau yang menerima itu memang merasakan arti sedekah tadi, yaitu menolong, berarti pemberian saya itu
atau kepercayaan Tuhan kepada saya dengan hak milik itu berarti dan tepat guna. Tapi apabila kita berikan dan berikan dan berikan tetapi tidak ada perubahan dan dia itu menjadi bagian yang tersistemik seperti di perapatan-perapatan jalan itu, artinya tidak ada sesuatu yang berkenan di sana. Itulah sebabnya Bapak Ibu mengajarkan kita hari ini dalam konteks ini dengan tema Tuhan melihat hati. Sebenarnya persoalan kita bukanlah sekedar, tapi kerinduan kita orang lain mengalami satu terobosan kemajuan di dalam hidupnya. Seandainya seseorang menerima sesuatu dari saya di perapatan jalan dan itu menuntun dia kepada kemajuan, berarti sesuai dengan arti sedekah tadi, dia tertolong sehingga dia dapat membaharui hidupnya. Tetapi jikalau tidak dan kemudian dia masih bergantung pada bagian itu, sepertinya Bapak Ibu kita tidak memberikan sesuatu berkat Tuhan yang kita terima dengan tepat guna. Maka saya lebih cenderung memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Jikalau saya lihat seseorang itu sehat di perapatan jalan dan begitu gampang dia meminta-minta, saya berkata ini tidak perlu ditolong, sekalipun dengan nominal Rp1.000. Sebab dia mempunyai semua organ tubuh yang baik, apalagi dia masih anak muda, tapi sudah mempraktekkan satu anugerah Tuhan tidak tepat guna, maka kita tidak membuat dia naik kepada harkat martabatnya, tetapi justru kita ikut menjerumuskan dia, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, nas yang kita baca ini mengajarkan tentang tata laksana, tata cara kehidupan orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi. Mereka, Bapak Ibu, mempraktekkan memberi sedekah itu bukan sebagai sarana mereka melihat dalam dirinya ada milik orang lain, tetapi sebagai sarana supaya mereka mendapat cum laude, pujian. Dan Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang dikritik oleh Tuhan Yesus pada tata cara kehidupan mereka dan disebut pada nas ini adalah orang munafik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di sana yang tidak kelihatan. Hal-hal apakah yang tidak kelihatan pada bagian itu, Bapak Ibu? Yaitu pada waktu memberi, berbuat kepada orang lain dan terutama kepada Tuhan, motivasinya harus untuk Tuhan. Itulah sebabnya yang tidak kelihatan itu mengemuka pada pemberian ataupun pada anugerah sedekah itu. Yaitu Bapak Ibu Saudaraku, motivasinya. Kalau orang Yahudi yang dikritik tadi adalah motivasinya supaya dapat pujian, dan itu sudah sangat lumrah. Tetapi Tuhan berkata kepada murid-murid, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ayat 1. Yang tidak kelihatan itulah sebenarnya yang menjadi upah. Sama seperti hari ini, kita tidak ada satupun yang bisa mengetahui isi hati kita kecuali diri kita dan Tuhan. Tetapi yang tidak kelihatan itu dikatakan di sini motivasinya. Orang Yahudi itu kan beribadah dan memberi sedekah, itu merupakan satu ritual, kewajiban, sehingga orang lain melihat. Lalu kemudian hilanglah di sana tempat untuk Tuhan. Yang seharusnya yang tidak kelihatan itulah lebih utama, karena kita mempraktekkannya untuk Tuhan.
Dan yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam nas tadi yang kita baca kelihatan jelas sekali, di atas semua persembahan, baik persembahan materi dan diri sendiri, Tuhan Allah yang menjadi tujuannya, Tuhan Allah yang dimuliakan. Persembahan itu bukan soal materi yang bisa kita berikan, tapi juga persembahan itu adalah mempersembahkan diri sendiri, mempersembahkan langkah kita, mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tujuan kita, mempersembahkan segala sesuatu. Jadi di atas persembahan itu adalah untuk Tuhan. Itulah sebabnya acap kali kita mendengar istilah Soli Deo Gloria, segala kemuliaan untuk Tuhan. Dan Bapak Ibu saudaraku, dan yang keempat di sini dikatakan di ayat yang ketiga ini disebutkan Tuhan Yesus untuk menyatakan satu kejujuran pada seseorang. Sebab dikatakan jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Memang tangan kiri dan tangan kanan, organ tubuh yang double ini tidak saling mengetahui, Bapak Ibu. Sebab ini analogi tentang kejujuran. Sebab tangan kanan berbuat sesuatu, tangan kiri kan tidak ikut di situ. Sebab yang mengetahui kan kepala atau otak kita, Bapak Ibu. Yang memberi perintah itu adalah otak kanan, otak kita. Maka ketika disebutkan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui, ini bukanlah soal satu bersembunyi, satu tidak tahu, tetapi ini berbicara tentang kejujuran. Apa artinya kejujuran, Bapak Ibu? Jikalau diperintahkan melakukan sesuatu, yang memerintah itu siapa? Sama seperti tubuh kita hari ini, ketika diperintahkan tangan kanan, tangan kiri menunggu perintah lebih lanjut. Kalau tangan kiri diperintahkan hampiri tangan kanan, salam, baru bisa menyalam. Artinya otaklah yang menjadi penentu untuk memerintahkan. Di luar daripada otak atau kepala kita tidak bisa ada yang memerintahkan organ tubuh. Berarti dalam hal kita memberi juga demikian, Bapak Ibu. Nggak perlu kita memberitahu ke si A, si B, si C, tetapi masalahnya adalah biarlah kita diperintah oleh Tuhan mempraktekkan apa yang patut kita praktekkan seperti organ tubuh tadi. Maka disebutkan ini adalah tentang satu kejujuran. Kepada siapa kita harus jujur, Bapak Ibu? Tentu kepada Tuhan. Tangan kanan yang memberi tidak perlu diketahui tangan kiri. Artinya cukup otak sebagai kepala yang tahu. Sebab untuk menggerakkan semua anggota tubuh adalah otak. Demikian dengan seseorang yang memberi sedekah atau persembahan. Cukup hanya Tuhan Yesus Kristus yang tahu, sebab Kristus adalah kepala dalam hidup orang percaya. Kristus kepala, bahkan disebutkan kepala gereja. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, ketika ini dipraktekkan dengan analogi organ tubuh tangan tadi, maka Tuhan Yesus sebenarnya menginginkan supaya setiap orang percaya itu mempraktekkan satu kejujuran. Dia telah menerima dari Tuhan sebagai kepala, dan dia harus memberikan itu kepada orang lain. Itulah sebabnya sama seperti tubuh ini kan tidak bisa sempurna. Coba bayangkan kalau dalam tubuh saya ini tangan semua, nggak ada kaki, nggak ada kuping, tangan semua, pasti kita melihat seperti gurita. Demikian juga jikalau organ tubuh saya ini telinga semua, wah itu seperti monster menakutkan. Tapi
Tapi kan Tuhan memberikan perimbangan. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada semua lengkap. Masing-masing tentu dengan fungsinya. Maka Bapak Ibu ketika berfungsi dengan baik, semua harus jujur. Di mana kita tahu kejujurannya Bapak Ibu? Bukankah ketika ada sakit di kepala, otak kan diberitahu sakit. Maka ketika sakit, dia tahu di mana posisinya. Ketika tangan kiri terluka, apakah mungkin tangan kanan yang mengadu-adu? Aduh. Gak mungkin. Tentu tangan kiri kesakitan karena terluka, beritanya sampai di kepala. Maka diketahui tangan kiri sedang sakit. Demikian juga Bapak Ibu, jikalau tangan kiri mendapat sesuatu, tangan kanan mendapat sesuatu. Jikalau kaki kiri, kaki kanan melakukan sesuatu, semua kan kepala tahu. Tuhan tahu sebagai kepala. Jika semua orang percaya terlibat, maka disitulah yang disebut dengan kejujuran. Jadi Bapak Ibu berbicara tentang pemberian persembahan ini berbicara bukan soal memberikan A, memberikan B, memberikan C, tetapi berbicara tentang kejujuran. Semua organ tubuh ini harus berfungsi dengan baik. Semua orang percaya itu harus berfungsi dengan baik. Ada yang berfungsi sebagai tangan, ada yang berfungsi sebagai kepala, ada yang berfungsi sebagai kaki, kuping, telinga, pengecap, dan seterusnya, berfungsi dengan baik. Pernah nggak kepikir Bapak Ibu, jikalau dalam tubuh ini dianalogikan Tuhan Yesus tadi tangan kanan mengetahui memberi, tangan kiri tidak tahu. Pernah nggak kepikir Bapak Ibu, jikalau di suatu saat mata ini melihat, di ujung sana ada yang kuning-kuning di atas meja, mejanya sudah lapuk. Mata melihat, lalu kepala ini apa responnya Bapak Ibu? Setelah mata melapor, kaki, saya perintahkan jalan, dekati yang kuning-kuning tadi, kelihatan empuk. Tak melangkah kaki. Sampai di meja itu, apa yang diperintahkan kepala? Tangan. Kan udah berfungsi mata, kaki, sekarang tangan. Tangan, ayo coba julurkan telunjukmu. Toel, itu yang kuning-kuning. Ditoel. Toel. Lalu kemudian diberi perintah oleh otak, kepala. Disuruh kemana yang ditoel ini? Langsung ke sini atau ke mencium? Coba penciuman, siap, berfungsi. Itu tangan jari sudah mau dekat ke hidung. Wangi. Ternyata apa? Yanti? Durian. Kan kuning-kuning. Kan musim durian sekarang. Lalu setelah wangi, kepala memerintahkan mulut ngangkatkan mulutmu, mau masuk itu yang ditoel tadi. Manis, empuk, enak rasanya. Baru diperintahkan lidah, kunyah sebentar, telan masuk ke dalam perut. Perintah ke perut apa terakhir? Olah supaya menjadi vitamin. Dari mana semua perintahnya? Dari kepala. Sehingga satu malam menginap di sana, besok diperintahkan oleh kepala, keluarkan dalam bentuk tinja, kotoran. Semua berfungsi dengan baik, bukan? Tapi coba perhatikan Bapak Ibu, jikalau ada masalah di antara salah satu organ tubuh itu. Ketika kepala melihat, ketika mata melihat ada yang kuning-kuning, lalu lapor ke kepala, ada yang kuning-kuning di meja, silakan dekati, katanya ke kaki. Sekarang tangan, coba ditoel. Nah, tapi kemarin tangan ini ada bermasalah dengan hidung.
Mungkin dia waktu mobil terlalu kuat mobil jadi kesakitan itu hidung, sakit hati dia, sehingga dia ada sedikit dendam hidung itu ke tangan ini, ke jari. Maka ketika diperintahkan, coba cium, dia nggak mau mencium. Coba cek dulu wanginya seperti apa, nggak mau dia. Ogah, kami lagi musuhan, kami lagi tidak sedang memperhatikan. Oke, nggak apa-apa. Sekarang buka mulut. Diperintahkan si mulut membuka-buka mulut. Langsung masukkan ke lidah, masuk. Laporan lidah. Rasanya seperti apa? Ternyata bukan durian. Ternyata kuning-kuning yang satu itu. Ternyata si hidung tadi tidak mau berfungsi, akhirnya kan jadi bau. Sudah masuk ke dalam perut, dipaksa, akhirnya sakit perut. Karena bukan kuning durian, tapi kuning yang satu itu. Itulah contoh Bapak Ibu. Kalau dalam tubuh itu tidak berfungsi semestinya, itulah sebabnya mesti akur. Itulah sebabnya mesti saling berperasaan. Itulah sebabnya saling memperhatikan. Maka ketika Tuhan Yesus berkata di sana tangan kanan dan tangan kiri Bapak Ibu, itu bukan persoalan tangan. Ada kalanya kita memberikan dua tangan karena berat yang mau diberikan. Tapi analogi itu adalah tentang kejujuran. Berarti Bapak Ibu saudaraku, pada bagian ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk belajar jujur tentang persembahan kita, tentang persembahan diri kita di hadapan Tuhan. Coba dicek Bapak Ibu, dari 1 tahun 365 hari, berapa hari kita gunakan untuk Tuhan? Berapa hari digunakan tangan ini untuk Tuhan? Berapa hari digunakan kaki ini untuk Tuhan? Berapa hari digunakan mata ini untuk Tuhan? Belum lagi otak, kuping, telinga, lidah. Apakah semua untuk Tuhan Bapak Ibu? Terkadang ketika kita mau beribadah, kaki kita kan berat sekali. Memang keinginan hati kita, pikiran kita mau ke Tuhan, tapi kaki kita berat. Pernah nggak mengalami itu Bapak Ibu? Atau pernah nggak langkah kita sudah mau beribadah, mau bersekutu, pengen, hati meluap-luap, tapi mata kita tidak tertuju kepada Tuhan, lalu ke tempat lain. Jadi berarti Bapak Ibu saudaraku, ketika Tuhan berkata apabila tangan kananmu memberi, tangan kiri tidak mengetahui, itu bukan soal memberi, tapi soal kejujuran. Acap kali Bapak Ibu saudaraku, ya, kita mendengar firman Tuhan, pujian, ya, kita bertobat. Acap kali kan kita sedih dan menangis, ya, tetapi belum tentu kaki kita menangis, belum tentu juga tangan kita menangis. Bukankah semua organ tubuh ini juga mesti dikuduskan Bapak Ibu? Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan tata cara orang Yahudi beragama merupakan satu kritikan dari Tuhan Yesus, sebab mereka kelihatan menguduskan persembahannya, tetapi tangan yang memberi itu belum dikuduskan. Coba ditanya Bapak Ibu ke diri kita sendiri, dengan semua organ-organ tubuh yang diberikan Tuhan kepada kita, lebih banyak mana kita gunakan? Memuji Tuhan kah? Menempatkan sesuatu yang semestinya pada Tuhan kah di situ? Atau Bapak Ibu saudaraku, keinginan kita yang lebih dominan di sana? Itulah sebabnya
Tuhan Yesus sebelum dia memulai pelayanan itu, Bapak Ibu, dia mendemonstrasikan yang disebut dengan berpuasa, yaitu mempersembahkan dirinya, tekadnya, komitmennya untuk mempraktekkan sesuatu. Berapa lama Tuhan Yesus berpuasa? 40 hari, 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Jadi Bapak Ibu saudaraku, Yesus adalah Tuhan mempraktekkan di dalam daging yang 100% manusia, atau daging itu satu yang disebut dengan persembahan. Berarti Bapak Ibu memaknai puasa itu bukan soal mengendalikan diri, tetapi mempersembahkan, yaitu mempersembahkan sesuatu, atau dengan kata lain mempersembahkan diri dengan tekad dan komitmen. Apa tekad dan komitmen Tuhan Yesus berpuasa? Yaitu supaya dia melewati fase di mana dia memulai pelayanan itu dengan puasa, dan supaya dalam daging yang dia pakai itu, Bapak Ibu, kelihatan bahwa itu bukan segalanya. Jadi daging yang kita pakai ini bukan segalanya, Bapak Ibu. Kita berpikir selamanya kita buat, tidak. Ada kalanya sakit datang. Itulah sebabnya di dalam ibadah Rabu ini, dari nas ini kita belajar tentang puasa atau organ tubuh dari Tuhan Yesus yang dia kendalikan sepenuhnya oleh dirinya dan dipersembahkan untuk Tuhan. Saya jadi menyesal tidak sering-sering donor darah waktu saya sehat. Sekarang saya mau donor darah kan udah ditolak. Kadar gulanya tinggi, Pak, nggak bisa. Sehingga ketika saya donor darah itu kan bisa bermanfaat bagi orang. Dan kalau dulu saya donor darah itu karena program gereja, kan malu pendeta tidak ikut, ya saya duduklah di depan donor darah. Tapi sesudah itu kartu itu nggak saya isi lagi ke PMI, yang seharusnya rutin per 3 bulan, per 4 bulan orang donor darah, supaya keluar darah itu dan darah baru, sel-sel darah baru lahir lagi. Ya memang Bapak Ibu seolah-olah seperti kita mengharapkan pahala, bukan. Tapi karena kita sudah menikmati anugerah Tuhan, maka kita memberi anugerah itu kepada orang lain. Sama seperti yang Tuhan katakan tadi, jikalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu tidak usah mau. Artinya apa? Jujur dengan anatomi tubuh ini kita lakukan untuk melayani Tuhan dan kemaslahatan umat, kesejahteraan banyak orang, Bapak Ibu. Saya yakin darah saya yang beberapa kali diambil waktu program gereja di Jakarta itu pasti sudah banyak digunakan orang. Dan kembali kepada puasa ini, berarti Bapak Ibu saudaraku, ketika kita berpuasa berarti kita mengendalikan penuh diri kita, bukan dikendalikan oleh tubuh itu sendiri. Esther tidak makan dan minum 3 hari 3 malam sebelum menghadap raja. Daniel dan kawan-kawan diperhadapkan dengan hukuman, dimasukkan ke dalam perapian itu, tetapi mereka tidak makan daging, hanya makan sayur-sayuran saja. Berarti dari sini Bapak Ibu kita dapat menelusuri bahwa puasa itu sebenarnya bukan soal cara. Jadi hari ini kita Rabu-Rabu, berarti mulai besok kita berpuasa. Sebab di dalam kekristenan puasa itu tidak mesti serentak, tidak mesti seragam, tetapi lahir dari hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan. Intinya mempersembahkan untuk Tuhan. Apa yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan? Apakah semua organ tubuh kita ini tidak pernah memuliakan Tuhan? Bapak Ibu saudaraku, menjadi
perenungan kita secara mendalam di dalam ibadah Rabu Abu ini, bahwa sesungguhnya kita adalah debu dan abu adanya, dan kita akan kembali menjadi abu dan debu. Dan yang kekal itu ketika kita dalam iman itu ada bersama Tuhan, dan kita mempraktekkan tubuh kita yang singkat ini bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat tentunya untuk Tuhan. Maka ketika kita mengangkat tangan memuji Tuhan, kita langsung ingat tangan ini digunakan untuk apa? Ada digunakan bermacam-macam, Bapak Ibu. Tapi kita diajarkan Tuhan, gunakanlah tangan ini untuk memuji Tuhan. Gunakanlah langkah ini untuk bergegas mempraktekkan keinginan Tuhan. Sebab segala yang kita miliki dan kita dapat dan kita lakoni saat ini sementara sifatnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika saya berat 95 kilo, saya pun heran-heran kemana yang 20 kilo lebih itu. Tetapi itu merupakan satu pertanda semua yang kita miliki ini akan hilang, kita tinggalkan. Tetapi yang kekal itu adalah bagaimana kita menggunakan yang diberikan Tuhan dengan benar. Intinya mempersembahkan untuk Tuhan, sebab pada prinsipnya semua orang dapat mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Semua. Hari ini kita sudah mempersembahkan diri kita untuk Tuhan. Kita datang dan duduk bersekutu menghadap Tuhan. Dan banyak orang di luar sana tidak memperhatikan hal-hal yang dipentingkan dan diinginkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai amanat khotbah kepada kita, ada beberapa hal yang menghalangi seseorang ternyata belum mempraktekkan, mempersembahkan yang benar kepada Tuhan. Apa penyebabnya Bapak Ibu? Ternyata dari ayat ini kita belajar karena mereka belum bergaul karib dengan Tuhan. Masih hidup dalam tataran keagamaan agar dilihat orang. Seperti tadi, kritikan Tuhan Yesus kepada orang-orang beragama, baik Farisi maupun Saduki, agar dilihat orang mempunyai agama, agar dilihat orang mempunyai keanggotaan dalam gereja, agar dilihat orang ke gereja, agar dilihat orang melayani dan lain sebagainya. Masih pada tataran agar dilihat orang. Hari ini Bapak Ibu, kita belajar dari kritikan Tuhan Yesus ini. Kita mempersembahkan persembahan kita, terutama mempersembahkan diri kita, bukan supaya kehidupan beragama dilihat orang, dilihat gereja, supaya kita mempunyai agama, atau supaya kita mempunyai keanggotaan dalam gereja. Bukan. Tapi semata-mata Bapak Ibu saudaraku, karena kita menerima kebenaran yang kita miliki ini sementara sifatnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita mempunyai lebih sedikit, baik fisik kita, penampilan kita, kecantikan kita, kegantengan kita, ilmu kita, sekolah kita, itu sementara, tidak kekal adanya Bapak Ibu, dan akan kita tinggalkan. Dan kita diajarkan supaya bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, karena mereka ternyata belum berdamai dengan masa lalu. Banyak orang tidak berani menjadi Kristen yang benar disebabkan oleh masa lalu yang menghalang-halangi. Ada yang berkata, kami kan tidak layak aktif ke gereja sebab kami masih ini dan itu, sebab kami masih dalam dosa, sebab kami ini dan itu, sebab kami ini itu. Karena belum berdamai dengan masa lalunya yang selalu terngiang-ngiang dan mengintimidasi. Bukankah berita gembira Bapak Ibu kepada kita jikalau Tuhan berkenan ditemui melalui ibadah Rabu Abu? Bukankah ini kabar sukacita? Sebab perhatikanlah Bapak Ibu,
Saya mempunyai contoh yang sangat jelas ketika berada di gereja yang lama. Setiap malam itu jam 12 sampai dengan pagi, banyak orang yang melawan Tuhan di depan gereja kita itu. Dan setiap pagi itu, pagi-pagi buta, mereka kadang berteriak, mereka kadang melakukan ini dan itu, yang tentunya Bapak Ibu menyangka hidup mereka di tangan mereka. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita diajarkan bahwa hidup kita, apa yang kita miliki ini, mesti kita persembahkan untuk Tuhan. Persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Yang hidup artinya ada rohnya di dalam menyembah Tuhan, yang organ-organ tubuhnya itu digunakan, dikuduskan untuk Tuhan. Ada suara orang merdu baik, harusnya dia memandu pujian. Ada Bapak Ibu saudaraku, kita perhatikan langkahnya bisa untuk ini dan itu, harusnya mengangkat keyboard dan seterusnya. Tapi terkadang orang yang sakit yang mengangkat keyboard itu. Dan kita diajarkan dalam aplikasi khotbah ini. Oleh sebab itu, ketika mempersembahkan yang terbaik dan berkenan kepada Tuhan, haruslah seseorang mempunyai tekad untuk menyenangkan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Allah yang adalah Raja, Tuhan Allah yang adalah Roh, dan tidak kelihatan itu, maka dia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Apa persembahan kita yang terbaik, Bapak Ibu? Persembahkanlah tubuhmu. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka Bapak Ibu coba kita ingat-ingat organ tubuh kita yang mana yang belum dikuduskan untuk Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 23 disebutkan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita mempunyai handphone untuk Tuhan. Jangan di situ sarana untuk kita menjadi berdosa. Perhatikanlah handphone anak muda, di dalamnya ada video-video porno, gambar-gambar porno. Saya beberapa waktu yang lalu iseng-iseng pegang HP-nya pemuda di Bengkulu. Astaga, semua video tidak senonoh di dalam. Lalu saya berkata kepada dia, gimana pikiranmu dipenuhi ini? Maka otakmu nanti penuh dengan yang beginian. Bertobatlah. Bapak Ibu saudaraku, itu contoh ketika dia dekat dengan saya, dia percaya HP-nya saya lihat. Saya yakin bukan hanya pemuda, bahkan orang tua pun ada yang kerancingan melihat gambar-gambar yang tidak senonoh itu. Tidak laki, tidak perempuan, sama aja. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kan lucu seperti tablet ini. Di satu sisi dibuka satu layar Alkitab, di sebelahnya lagi dia menonton TikTok yang aneh-aneh Bapak Ibu. Bukankah semuanya seharusnya kita lakukan untuk Tuhan sama seperti tubuh kita tadi? Itulah sebabnya persembahan di sini berarti bukanlah soal sedekah memberi dari sedikit kita yang berkelebihan kepada mereka yang berkekurangan, tapi memberikan tempat yang seharusnya untuk Tuhan berdiam di dalam segala milik kita. Yang kedua, belajar untuk hidup dalam ketegasan dengan prinsip lembut tetapi tegas. Dikatakan di dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jika
Jika ya, ya. Jika tidak, tidak. Jangan mau yang tidak, tidak. Acap kali kita kan tidak bisa menjawab ya dan tidak, karena kita mempunyai kepentingan di dalamnya. Coba jikalau itu kepentingan Tuhan, jika ya, ya, tidak, tidak. Bahkan Bapak Ibu saudaraku, kadang-kadang firman Tuhan juga dikatakan orang antara ya dan tidak. Tapi bagi kita yang percaya semuanya itu ya. Dan hari ini Bapak Ibu, satu komitmen kepada kita memperbaiki. Sebab masa 40 hari ini adalah masa berpuasa. Berarti masa di mana kita mengendalikan diri kita, bukan hanya dikendalikan oleh keinginan, tapi seutuhnya diri kita kendalikan. Tuhan mengingatkan Samuel tentang memilih calon raja Israel dengan mengatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Maka sekali lagi Bapak Ibu saudaraku, hati. Maka jikalau hati kita itu tidak direstorasi melalui minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus atau Lenten ini, maka sebenarnya kita sedang menolak kasih karunia Tuhan. Mari kita belajar, mengambil tekad malam ini. Mulai besok apa yang mau dipuasakan? Engkau yang sering-sering boros, suka jajan yang tidak menentu, katakan saya mau puasa untuk itu. Jika engkau mengatakan suka menyatakan dan menggampangkan janji, katakan saya mau belajar taat pada janji. Ya, ya, tidak, tidak. Jangan ya, 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 tidak, tidak. Tapi ya untuk kebenaran, tidak untuk dosa. Maka Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan perubahan. Seperti tema kita tadi, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita. Mari mempersembahkan diri dalam minggu-minggu Prapaskah ini dengan puasa Lenten selama 40 hari. Di gereja Metodis Bapak Ibu, kita puasa 40 hari, tidak makan siang, hanya sekali makan sehari. Tentu yang 2 kali makan itu bukan untuk kita, itu milik Tuhan. Serahkan ke gereja. Bapak Ibu, itulah yang diajarkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan kemudian yang ditafsirkan oleh Pendeta John Wesley. Maka Bapak Ibu, penuhlah kemuliaan Tuhan dengan misinya melalui minggu sengsara ini yang dimulai dengan hari ini, Rabu Abu. Coba perhatikan di seluruh dunia Bapak Ibu, hanya segelintir aja gereja yang benar yang mempraktekkan Rabu Abu. Kita keluar dan pulang dari tempat ini bertemu banyak orang, nanti mereka heran melihat kita. Dari mana? Dari gereja. Ibadah apa? Rabu Abu. Oh, kalian Katolik ya? Bukan. Karena memang firman Tuhan mengajarkan kepada kita masa-masa sengsara ini seperti murid-murid mempersiapkan Tuhan Yesus menjelang kematiannya di kayu salib. Dihitung 40 hari Bapak Ibu sampai dengan berhenti di Paskah. Maka mari kita melihat ini sebagai upaya dari gereja Tuhan untuk memberi ruang kepada kita merestorasi diri kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau melihat hati kami, dan kami belajar hari ini ada yang kelihatan dalam persembahan kami, yaitu tubuh kami sendiri, dan ada yang tidak kelihatan, yaitu niat, motivasi, iman kami, serta tekad kami Tuhan. Dan kami menemukan Engkau Allah yang berdaulat melalui semua persembahan kami ini, yang kami lakukan hanya dan untuk Engkau, serta Engkau memberkati semua tekad kami hari ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu dan lawatlah kami, tolonglah kami Bapa, sehingga kami terus menerima rahmat-Mu yang besar selama masa-masa minggu sengsara ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus, saya mengundang Bapak Ibu untuk masuk ke dalam penyangkalan diri. Kita masuk ke dalam penyangkalan diri seperti yang dipraktekkan dalam masa perjanjian lama, dalam masa perjanjian baru, dan juga dalam masa bapak-bapak gereja, para rasul. Mereka memasuki minggu-minggu sengsara ini dalam bentuk memberi debu atau abu sebagai tanda komitmen pertobatan untuk direstorasi, dibaharui oleh Tuhan Allah. Jikalau hari ini kita memberi diri atau menyadari bahwa kita selama ini acap kali belum mempersembahkan persembahan yang kelihatan ini, yaitu tubuh, kelihatan kepala, telinga, mata, kaki, tangan, atau hati, belum dikuduskan sesuai kehendak Tuhan, masih mengikuti nafsu keinginan kita sendiri. Mari hari ini Bapak Ibu, serahkanlah kepada Tuhan supaya dikuduskan Tuhan dan berkenan kepada-Nya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri dan kita satu persatu nanti maju ke depan. Kita naikkan satu pujian yang di atas.
dari debu dan akan kembali. Yang kekal adalah rohnya. Dan selagi masih berada di dunia, gunakanlah semua organ tubuhmu untuk membiarkan. Dalam nama Bapa. Ibu Lintihua, kamu adalah kebenaran kembali. Yang kekal adalah rohnya. Maka selagi sudah ada di dunia, gunakanlah seluruh organ selain kemuliaan. Dalam nama Bapa. Maka selagi berada di dunia, pergunakanlah ini untuk membiarkan dan layanilah dalam nama Bapa. Pascal Saliba, engkau bertemu dan akan kembali menjadi hidup. Yang kekal rohnya, dan selagi berada di tengah dunia, pergunakanlah tubuhmu untuk membiarkan dunia. Dalam nama Bapa. Eunice Tirania Saliba, engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Yang kekal adalah roh. Maka pergunakanlah tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan selagi di dunia. Kiranya engkau bertumbuh berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apakah ada yang belum dilayani? Sudah. Amin.
naikkan pujian kita sekali lagi di depan mata Yesus. Mari kita mengingat dosa kita dan kekurangan hati Allah yang tidak terbatas. Kita mengambil waktu pribadi, kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami tidak teguh dalam mengasihi-Mu sesama dan diri kami sendiri. Kami masih memiliki patokan tertentu dalam mengasihi, yakni mengasihi orang yang mengasihi kami dan tidak memedulikan orang yang tidak mengasihi kami. Kami masih belum mengasihi seperti Kristus mengasihi. Ampuni dan kasihanilah kami ya Allah. Allah yang Maha Pengampun, kami mengaku bahwa kami tidak sempurna dalam mengampuni. Kami kerap menganggap diri paling benar, tidak bersedia mendengar penjelasan orang lain, bahkan menutup pintu pengampunan. Kami kurang merendahkan diri seperti Kristus merendahkan diri. Ampuni dan kasihanilah kami ya Allah. Allah yang penuh belas kasih, kami mengaku bahwa terkadang
kami tidak tulus dan memilih-milih dalam menolong sesama. Kami mengharapkan orang yang kami tolong tetap berbuat baik, bahkan mengabdikan kami. Kami belum menunjukkan belas kasih, sama seperti Kristus menunjukkan belas kasih. Haleluya, kasihkan kami, ya Allah. Allah sang kepala gereja, kami mengaku bahwa kami belum menjadi gereja yang sempurna. Kami terlalu sibuk memperhatikan hal-hal lahiriah gereja sampai kami lupa memperhatikan orang-orang yang ada di dalamnya. Kami masih belum mengenal dan mendoakan saudara-saudara dalam jemaat ini. Kami masih belum peka terhadap kesusahan dan penderitaan sesama kami. Kami juga kerap mengatasnamakan pelayanan demi kepentingan kami sendiri atau menghakimi orang lain atas nama pelayanan. Kurang setia, kurang fokus, dan kurang serius. Kami tidak mengosongkan diri sebagaimana Kristus telah mengosongkan diri. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Allah. Kiranya Engkau berkenan menerima pengakuan jujur kami ini. Dalam kebenaran hatimu, ampuni kesalahan yang telah kami perbuat. Tolong kami yang bertobat dan memperbaiki diri kami, serta berjalan dengan rendah hati bersamamu, Allah kami dan sesama kami. Amin. Silakan. Berita pengampunan dosa. Kita tolong dibacakan ditulis. Kepada setiap orang yang dengan menyesal telah melakukan dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan dosa sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 30 ayat 6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Syukur kepada Allah. Kita naikkan pujian kita, pribadi yang mengenal hatiku.
yang seperti Engkau Bapa, memiliki Tuhan yang luar biasa Tuhan, memiliki Roh Kudus Tuhan Yesus yang penuh dengan kelemah lembutan Tuhan Yesus. Pada saat ini Engkau tahu kami Tuhan Yesus, Engkau sudah mendengarkan seruan dan kerinduan hati kami pada saat ini Bapa. Kami percaya bersama-Mu Bapa, kami tidak merasa sendiri. Bersama-Mu kami akan selalu merasakan kasih-Mu, merasakan di dalam dekapan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk penginjilan Tuhan Yesus terus tersebar di seluruh dunia Bapa, sehingga semua bangsa Tuhan Yesus menjadi murid-Mu, sehingga kerajaan-Mu Tuhan Yesus lebih besar Tuhan Yesus, lebih dari yang kami bayangkan Tuhan Yesus. Dan kami percaya umat-umat Tuhan Yesus lebih kuat untuk memberitakan Injil, keselamatan dan kebenaran Tuhan Yesus. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan Yesus pada saat ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemberantasan radikalisme, terorisme dan korupsi Tuhan Yesus. Kiranya bangsa kami Tuhan Yesus, bangsa yang besar ini terlepas Tuhan Yesus dari segala hal-hal duniawi yang jahat Tuhan Yesus yang ingin menghancurkan bangsa kami. Kami percayakan Tuhan Yesus keselamatan dan kemenangan dan kemerdekaan bangsa kami hanya di dalam nama Yesus. Juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk membawa tekad kami untuk membawa jiwa-jiwa baru ya Bapak, baik di dalam pertemanan Tuhan Yesus, persahabatan dan keseharian kami Tuhan Yesus, di mana kami boleh Tuhan Yesus menemukan jiwa baru yang mau Tuhan Yesus dan yang boleh kami bawa ke hadapan Tuhan untuk Tuhan bimbing dan untuk Tuhan pakai lebih lagi Tuhan Yesus. Kami percaya itu. Terlebih-lebih Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus untuk pengadaan lahan Tuhan Yesus sebagai gereja tempat ibadah kami yang permanen. Oh Tuhan Yesus, oh Yesus kami yang ajaib, yang penuh kuasa, sumber kekayaan. Ya Bapa, Engkau berikan kami Tuhan Yesus hikmat dan kebijaksanaan untuk boleh berpikir Bapa, untuk boleh bertindak sehingga Tuhan Yesus panitia pengadaan lahan ini Tuhan Yesus boleh terus bergerak Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak-Mu, supaya senantiasa Tuhan Yesus kami tetap bergumul dan menyampaikan Tuhan Yesus kerinduan kami ini lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus di hadapan-Mu, supaya kami senantiasa cepat Tuhan Yesus mempunyai tempat ibadah yang permanen, dan jiwa kami dan iman kami tetap bertumbuh di dalam kasih-Mu Bapa. Terlebih-lebih Tuhan Yesus untuk hamba-hamba Tuhan dan majelis di jemaat GMI Immanuel Banjarmasin Tuhan Yesus, jadikan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, yang hikmatnya dan kebijaksanaannya daripada Tuhan, sebab kami percaya pemimpin yang luar biasa berasal yang daripada Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan Yesus untuk P3MI Tuhan Yesus, kami percaya untuk pengurus dan anggota P3MI Tuhan Yesus juga mampu Tuhan Yesus bekerja membentuk kami lebih baik lagi Tuhan Yesus, baik di dalam pelayanan kami Tuhan Yesus, terlebih di dalam program kerja Tuhan Yesus yang sudah kami rancangkan. Ya Bapa, turut serta di dalam kami melaksanakannya, sehingga Tuhan Yesus kami yang muda-mudi ini Tuhan Yesus terus Tuhan Yesus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh terus berkarya Tuhan Yesus, boleh lebih Tuhan Yesus memakai Tuhan Yesus ciptaan-Mu, terlebih-lebih Tuhan Yesus memakai akal dan pikiran kami hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya ide-ide Tuhan Yesus untuk kreativitas mahasiswa-mahasiswi Tuhan Yesus boleh terpercayakan Tuhan Yesus melalui P3MI ini Tuhan Yesus di dalam segala program yang sudah kami rencanakan Bapak. Kami percaya juga Tuhan Yesus untuk segala usaha Tuhan Yesus kami di dalam mengembangkan P3MI ini. Kami percaya Tuhan Yesus ikut serta. Juga kami percaya majelis terus mendukung kami di dalam pelayanan kami. Terlebih-lebih Tuhan Yesus kami berdoa untuk anak-anak yang sedang sekolah Tuhan Yesus, yang sedang kuliah. Kami percaya Bapak, Tuhan Yesus senantiasa terus menolong dan memberikan pengetahuan yang baik bagi mereka, sehingga boleh terus Tuhan Yesus bertumbuh di dalam iman, bertumbuh juga di dalam pengetahuan dan wawasan Bapa, supaya ilmu kami Tuhan Yesus, supaya pengetahuan yang kami dapatkan dari tempat perkuliahan kami, dari tempat sekolah kami, dapat kami kembalikan sebagai wujud syukur kami ke dalam tangan Tuhan melalui pelayanan kami.
Terlebih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terlebih Tuhan Yesus yang sedang di dalam keterpurukan, kami percaya Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus mengulurkan tangan Tuhan. Besar kuasa-Mu Tuhan Yesus, kami percaya terjadi di atas mereka. Engkau adalah dokter yang luar biasa Bapa. Engkau adalah sumber tenaga, sumber kekuatan yang lebih dari yang kami harapkan Bapa. Terlebih-lebih Tuhan Yesus, kami percayakan iman dan kepercayaan saudara-saudari kami Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuat kuasa Tuhan boleh terus bekerja di dalam hidup mereka, mengarahkan dan menuntun iman mereka Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup Tuhan Yesus, supaya senantiasa saudara-saudara kami ini Tuhan Yesus lekas bertobat Tuhan Yesus dan kembali ke jalan yang baik, supaya mereka beroleh keselamatan dan hidup yang kekal yang daripada Tuhan. Kami percaya itu Bapak. Terlebih-lebih Tuhan Yesus, kami terus mendoakan untuk misi Tuhan Yesus SPT dan TK Pelangi Kasih di Pegunungan Baratus. Tuhan Yesus boleh terus bekerja, boleh terus berkuasa, supaya setiap Tuhan Yesus kegiatan kerohanian dan kegiatan Tuhan Yesus pelayanan di sana terus berkembang dan banyak dimenangkan jiwa-jiwa baru Tuhan Yesus. Kami percaya itu dalam tangan Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan Yesus untuk guru-guru kita yang di sana, kami percaya Tuhan Yesus memakai lebih luar biasa lagi, sehingga anak-anak yang di sana Tuhan Yesus boleh lebih lagi mengenal Engkau melalui pelayanan mereka. Terlebih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Erwin Daud yang menggerakkan pelayanan di sini. Tuhan Yesus terus memberkati, memberikan umur yang panjang, sehingga setiap Tuhan Yesus apa yang menjadi misi Tuhan Yesus, hamba-Mu boleh terus menjadi berkat Tuhan Yesus bagi semua orang. Kami percayakan juga untuk keselamatan dimanapun beliau berada Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus menolong dan memberikan kekuatan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk seluruh umat Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh terus senantiasa mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan Yesus terus membentuk kami dan terus berkarya, sehingga kami boleh menjadi ciptaan yang sempurna Tuhan Yesus dan terus menikmati kasih-Mu. Kami percaya itu Bapak. Terima kasih Bapak untuk seruan dan kerinduan hati kami yang sudah kami sampaikan di hadapan Tuhan. Kami percaya jawaban Tuhan akan tepat pada waktunya. Kami percaya itu Bapak. Di dalam nama-Mu Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Berita dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantung persembahan diedarkan 2 kantung dan untuk kas gereja. 2. Persembahan ke depan untuk misi GMI Wilayah 2. GMI Wilayah 2 akan menyerahkan persembahan ibadah Rabu Abu dan Puasa Lenten sewilayah 2 ke GMI Pos Pelayanan Banjarmasin untuk pengadaan lahan dan pembangunan gereja. Sambil mengiringi jalannya persembahan, kita menaikkan pujian kita nyanyian Rohani Metode 139, Tenang Lagi Hati. Tuhan
Sembah syukur kami atas apa yang telah Tuhan berikan dan taruh bagi kami melalui pekerjaan, usaha, dan semua yang kami lakukan secara positif. Kiranya itu mendatangkan bagi kami sukacita terus menerus, sehingga kami mempersembahkan kepadamu apa yang patut kami persembahkan, dan terutama kami telah mempersembahkan diri kami melalui ibadah ini. Terimalah ya Tuhan dan berkati. Kami serahkan persembahan ke depan untuk lahan misi Gemilea 2 yang juga akan digunakan Gemilea 2 untuk pengadaan lahan dan pembangunan Gemi Manil Banjarmasin. Engkau memberkati. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, Engkau yang menolong sehingga berdiri gereja tempat kami bersekutu di Banjarmasin ini yang sudah disiapkan oleh Engkau sendiri. Kami berdoa Tuhan, tolonglah kecukupan dananya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap tangan yang mempersembahkan hari ini, biarlah ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah cinta, bukan kita yang mencintai Allah, tetapi Dia yang mencintai kita dan memberikan anaknya. Dia mengorbankan dirinya karena dosa-dosa kita, yang melalui Dia kita dapat hidup. Apabila Allah mengasihi kita begitu sungguh, Maka kita mengasihi sungguh kepada sesama. apabila kita mengasihi satu sama lain, Maka Tuhan tinggal di dalam kita. arahkanlah hatimu dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa dan pertolongan di dalam Roh Kudus menjaga, memelihara setiap kita mengikuti minggu-minggu sengsara ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk jemaat sekalian. Kita mulai berpartisipasi beribadah kepada Tuhan, dan seluruh gereja Metodis Indonesia wilayah 2 yang